Ini adalah produk berbrand gaspol dari PT Indo Primafood Abadi. Kita lanjut ke bincang bisnis langsung ke owner dari PT Indo Primafood Abadi. Selamat pagi, salam sehat, sukses luar biasa buat kita semua tentunya. Pada kesempatan kali ini saya Friendly. Di samping saya ada Pak Kristandi Halim. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kita bincang bisnis pada hari ini. Sama-sama. Sebelum saya bahas lebih banyak nih dan nanya-nanya singkat mengenai usaha yang dijalankan Pak Kristandi ini, kita bumper dulu. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain. Halo Pak Kristandi, sebelumnya Halo. apa kabar nih kira-kira nih? Udah lama kita nggak ketemu juga. Ya, baik Mas Roni. Ya. Lagi sibuk-sibuk di mana nih sekarang ini? Sekarang sih lagi sibuk ngembangin produk. Sekarang yang lagi mau di launching otak-otak yang frozen. Terus kita juga rencana mau launching terakhir bakpao tuh Pak, yang Bakpao juga. mesinnya sama Bakpao frozen ya? Ya. Saya mau nanya dulu nih, mungkin latar belakangnya apa sih Pak Kristandi bisa bergerak di bidang produk-produk seperti burger, hot dog ya, dan otak-otak ini latar belakangnya sebelumnya bergerak di bisnis atau bekerja di mana gitu? Saya dulu kuliahnya di NHI Bandung Pak. Jadi bagian perhotelan, kitchen gitu. Terus dulu juga pernah kerja di hotel lah sebentar, PKL. Habis itu profesional dulu di dunia IT. Baru akhirnya ngerintis usaha sendiri. Sampai sekarang ya saya gabung sama grupnya Bakso Cimanggis gitu. Apa sih alasan Pak Kristandi ini menjadi seorang entrepreneur nih tentunya? Alasan kuatnya kenapa sih harus bisnis daripada mungkin kerjain yang lain gitu? Alasan kuatnya apa sih, atau ada ininya? Ya mungkin Motivasinya gitu. Pengen aja kali ya dari kecil ya Pak ya. Kalau saya dulu dari sekolah juga udah dagang makanan, udah jiwa entrepreneurnya mungkin udah ada gitu bibitnya ya. Jadi mungkin kalau keturunan Tionghoa memang biasanya Berdagang ya? dagang ya. Iya. Ya. Boleh nanya nggak Pak, nih visi dari misi PT Indosari Prima Abadi ini apa nih untuk saat ini? Ya. Buat mungkin kan udah pengen tahun depan kira-kira udah punya apa aja nih? Ya visi kita sih kita pengen jadi perusahaan makanan yang deliver values ke seluruh pelanggan kita, yang ngutamain kualitas, ya kan, kebersihan, ya sama ya yang terpenting pelanggan itu bisa percaya dan balik lagi ke tempat kita. Kegiatan apa aja nih Pak yang udah Bapak lakukan untuk mencapai visi tersebut gitu? Ya kita sih jaga kualitas tuh Pak, yang namanya operasional dari SOP kita perketat, ya QC-nya kita perketat, bahan bakunya juga kita cari supplier yang bagus, alat dan mesinnya kita pilih yang bagus, ya kita jaga hubungan baik sama customer, ya kalau ada komplain langsung kita perbaikin, tanganin. Ya yang pasti kalau kita pegangnya bener, teliti, hati-hati sih, percaya sih produknya bagus, customer pasti balik lagi sih Pak. Sebelumnya dari kapan sih ini PT Indosari Prima Abadi ini berdiri, sejak kapan, dan permodalannya tuh bagaimana tuh awal-awalnya, boleh tahu? Jadi kalau dulu saya tuh jalan dulu sendiri, pakai modal sendiri tuh Pak, sampai akhirnya jalan. Saya tuh sempat booming tuh jalan tuh di 2015.
2016. Nah, baru akhirnya steady tuh perkembangan saya tuh. Nah, di tahun 2020 kena Covid sampai 2021. Nah, saya ngalamin goyang tuh, Pak. Covid kemarin ya? Iya, Covid kemarin, karena marketnya lebih ke sekolah, lebih ke anak-anak SD, SMP yang udah nggak sekolah selama itu. Nah, akhirnya saya ketemu sama Ko Adi yang punya bakso Cimanggis. Kebetulan saat itu jadi deket, ya akhirnya diajak gabung, kita merger, bikin satu usaha baru yang ada pengalaman saya di burgernya, ya, beliaunya di otak-otak sama bakso, raja bakso lah dia sih, gitu. Proses distribusi dari barang-barang atau produk-produk seperti ini dimulainya dari mana tuh Pak di awalnya? Nah, kalau kita sekarang, saya beruntung banget gara-gara Ko Adi ini, jadi dia punya distribusi channel ke tradisional market, agen-agen yang udah ada, kita tinggal nimbrung. Nah, tapi kita kebanyakan ke tradisional market dan modern retail yang kita masuk. Jadi kayak toko frozen lah ya. Iya. Nah, kayak toko-toko frozen seperti itulah. Apa aja sih teknologi yang udah Bapak kembangkan untuk kualitas produk ini tetap terjaga dan bisa produksi mungkin lebih banyak gitu? Apa aja yang di pabrik ini yang udah ditambah-tambahin gitu supaya mencapai itu gitu? Kalau saya tuh lihat teknik Pak biasanya. Jadi kayak contoh ya, cara ngaduk gitu ya. Kalau di otak-otak atau di bakso tuh cara ngaduknya mesti pakai mesin yang putarannya tinggi, ya itu bisa nambah atau ngembangin volumenya. Nah, kalau di bakery bahan bakunya Pak ada putek. Putek yang saya pikir udah dijual bebas kalau sekarang. Mungkin kalau dulu lebih terbatas lah. Kalau sekarang di pameran kita ikut hampir semua jual gitu ya. Informasinya udah terbuka sekali. Udah terbuka lah ya. Jadi ya kalau saya pikir sih teknologi ya mesin ya kan. Mesinnya nih tuh Pak Pranli jual rotari ya kan. Nah itu kan matangnya lebih merata Pak ya kan, ketimbang misalnya open yang deck begitu kan. Ya kemungkinan sih itu aja sih, sama foodtech lah. Foodtech bahan baku yang bisa nambahin yield ya kan, bisa ngembangin volume ya, paling gitu aja sih. Kalau boleh tahu udah berapa banyak sih agen dan distributor, dan misalkan yang nonton YouTube ini pengen jadi agen distributor tuh gimana caranya tuh? Apa bisa bentrok nggak di suatu mungkin beberapa kilometer, ada syarat-syaratnya atau gimana tuh? Kalau mungkin mau jadi agen kita, nanti ada Koriki namanya. Koriki yang pegang agen-agen yang nanti bisa dikirim tuh sama beliau. Nah, kalau kita existing sih total kurang lebih ada 80-an kalau yang di sini. 80 distributor? 80 agen. Ya khusus Jabodetabek, Pak. Tantangan Bapak untuk membangun bisnis selama ini apa tuh? Ada nggak? Misalkan satu titik yang paling susah seperti apa? Mungkin pernah ditipu atau gimana, ataupun ya tantangan lah, menjadi tantangan ini paling susah apa sih di bisnis ini gitu? Apa gara-gara mungkin bahan baku atau apa tuh Pak kira-kira yang tantangan terbesar menurut Bapak? Menurut saya menjalankan semuanya gitu dari bisnis ini. Menurut saya nyari formula kali Pak ya. Nyari apa? Nyari formula. Formula ya? Resepi berarti ya? Resepi ya. Karena saya pernah juga Pak nyoba di develop ngambil informasi dari YouTube. Informasi dari YouTube? Ternyata nggak segampang dan semudah itu. Semudah itu ya. Jadi
ternyata info-info yang gratis yang biasa kita dapetin di YouTube atau di ini, ya infonya kurang cocok buat industri lah kalau menurut saya ya. Nah, jadi ya terkadang memang expertise di bidangnya ya, yang udah pengalaman yang dengan lebih cepat lah nemuin resepi itu. Terakhir nih Pak, kira-kira buat yang nonton ini mungkin belum menjadi pengusaha sebesar Bapak nih, apa sih saran ataupun motivasi yang pengen Bapak kasih buat anak-anak muda ataupun orang yang baru mulai usaha apapun lah? Apa sih saran dari Bapak atau motivasi yang Bapak mau kasih di channel ini? Ya, kalau saran saya sih Pak Pranli, intinya kerjain aja sungguh-sungguh ya kan, apa yang ada usaha itu. Yang terpenting kan kita punya produk itu sama pelayan itu muasin pelanggan kita, ya kan. Jadi ada komplain itu langsung diperbaikin, ada pengiriman itu tepat waktu, produk itu bagus kualitasnya. Saya yakin usaha sekecil apapun pasti maju, pasti bertahap, dia bakal gede sih. Oke, terima kasih buat Pak Sandi buat waktunya buat hari ini. Ya. Kita tutup juga, nanti juga sebentar saya kasih link juga di bawah apabila yang nonton ini mau jadi agen, reseller maupun distributor tentunya ya. Nah, oke, terima kasih. Salam sehat, sukses luar biasa buat kita semua tentunya. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain.